Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Nah, materi hari ini kita masuk ke dalam software Adobe Illustrator, di mana tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa di dalam Adobe Illustrator ini kita akan mengolah gambar vektor, gitu ya. Kemudian software apa lagi Pak yang mengolah gambar vektor? Ada, selain Illustrator itu ada Corel Draw. Nah, kedua software ini menjadi software basic ya, menjadi software basic dan bahkan hampir di semua perusahaan yang berbasis di bidang advertising gitu ya, baik itu advertising untuk percetakan dan untuk digital, rata-rata semuanya menggunakan software Adobe Illustrator atau Corel Draw. Nah, dua software ini yang harus teman-teman pelajari, dan untuk yang kita pelajari saat ini, kita akan membahas tentang Adobe Illustrator. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin belajar tentang Corel Draw, nanti bisa japri ke saya, atau nanti teman-teman bisa secara mandiri untuk searching mencari tutorial tentang Corel Draw. Seperti itu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman kalau misalkan mau kerja di dunia advertising gitu ya, terus ditanya software apa yang kalian kuasai, Adobe Illustrator aja, Corel Draw nggak bisa. Jangan sampai kayak gitu ya. Walaupun Corel Draw teman-teman bisa sedikit-sedikit, yang penting bisa aja gitu ya, ngejalaninnya itu. Yang penting bisa aja ngejalaninnya. Nah, itu nanti akan menjadi nilai plus untuk teman-teman. Jadi untuk memahami sebuah software jangan hanya satu ya, tetapi beberapa yang sama gitu ya untuk pengolahan objeknya. Kalau misalkan untuk objek vektor, ya selain Adobe Illustrator, ya ada lagi Corel Draw seperti itu. Jadi jangan terpaku untuk terlalu setia sama satu software ya. Gitu. Di sini teman-teman tidak dibutuhkan kesetiaannya untuk software itu ya. Tapi untuk yang lain itu dibutuhkan kesetiaannya ya. Kalau untuk software mah boleh 2, boleh 3, boleh 4 gitu ya. Lebih dari 4 juga nggak apa-apa, nggak ada yang melarang gitu ya. Untuk selingkuh dengan software yang lain itu tidak ada yang melarang. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di dalam konsep basic vector ini, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah untuk dalam pembuatan logo. Nah, di sini. Kenapa sih yang pertama itu dibuat untuk memahami logo gitu kan? Kenapa nggak materi yang lain dulu? Oke. Karena ini pertemuan awal, jadi harus menjadi acuan gitu ya untuk teman-teman. Kira-kira kalau belajar ini tuh apa sih keuntungannya untuk saya gitu kan? Apa sih eh, profit untuk sayanya, keuntungannya? Apakah ada nilai profit uangnya kah gitu ya? Kalau misalkan kita belajar, oke, teman-teman ada yang pernah dengar atau teman-teman ada yang pernah tahu gitu ya dari siapa gitu ya tentang ada nggak sih website yang apa namanya tuh yang membuka website untuk lomba desain logo gitu ya untuk berkompetisi, ada nggak yang pernah tahu apa gitu? Kayaknya saya juga pernah jelasin deh ya kemarin, pertemuan kemarin. Ada nggak sih website yang menyediakan apa Mas Arvin? Aduh, suaranya nggak jelas Mas Arvin. Oke, daripada nunggu Mas Arvin yang masih kresek-kresek ya, ada yang pernah dengar Nine Nine Design atau yang pernah mendengar freelancer, 99design.com, freelancer.com? Ada yang pernah dengar nggak website Belum pernah. tersebut? 1000.com, Pak. 1000.com juga ada. Freelancer Pak. Iya, freelancer ada juga dan masih banyak lainnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui website-website lainnya, teman-teman bisa ketikkan keywordnya ya di Mbah Google, website eh, penyedia, bukan penyedia ya, website lomba desain aja ya, lomba desain logo aja, ketikin itu. Nanti akan muncul rekomendasi beberapa website yang terpercaya ya.
Jangan sampai nanti teman-teman bikin akun di satu website kemudian ikutan lomba-lomba di situ, ternyata kebanyakan lomba yang diadakannya itu bodong ya. Nanti teman-teman udah capek-capek kerja, ternyata boncos ya, nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, di sini beberapa website yang teman-teman bisa ikutin ya, ada 99design, ada 1000.com, kemudian ada freelancer. Nah, ketiga website ini itu sudah terpercaya ya, dan biasanya ada 10 website, ada 48 Our Design juga ada. Nah, itu juga terpercaya. Silahkan teman-teman bikin akun di situ, dan silahkan teman-teman mulai untuk memberanikan diri ya untuk ikutan kompetisi-kompetisi dalam pembuatan desain logo di situ. Nah, lalu keuntungannya apa sih, Pak? Gitu ya. Kalau misalkan nanti logo saya terpilih, yang pertama otomatis Masnya atau kalian akan mendapatkan uang ya dari situ. Paling murah, paling murah ya. Paling murah itu kalau dulu gitu ya. Kalau dulu itu 3 juta ya, paling murah itu. Sekarang paling murah itu sekitar 5 juta untuk satu desain logo. Itu kalau yang menang ya. Tetapi tergantung juga sih dari yang pembuka, yang ngebuka untuk lomba desainnya ini, anggarannya mereka ada berapa gitu kan. Nah, namun biasanya paling murah itu 3 juta. Nah, bayangin kalau misalkan sekarang teman-teman masih semester 3 gitu ya. Semester 3, masih semester 2, teman-teman udah bisa menghasilkan uang 2 juta. Kira-kira senang nggak sih dapat uang 2 juta? 3 juta gitu ya. 5 juta. Pasti seneng banget lah ya teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada peluang nih untuk teman-teman. Di samping teman-teman kuliah, teman-teman juga bisa menyalurkan ide-ide kreatif teman-teman di bidang desain gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar latihan, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ada uangnya ya. Kemudian keuntungannya apa lagi? Nah, keuntungannya adalah kalau misalkan nanti teman-teman akun yang dibuatnya ini terpercaya gitu ya, di database mereka bahwa teman-teman, wah ini orang ini udah menang-menang terus nih lomba desain logonya. Nah, teman-teman itu akan menjadi terpercaya dan akan menjadi salah satu akun yang bisa ditag untuk pembuatan kompetisi logo secara private gitu ya. Nah, untuk perlombaan logo-logo yang secara private ini itu nggak semua orang bisa upload karyanya ya. Jadi hanya orang-orang yang terpilih. Dan biasanya orang-orang yang terpilih ini itu sudah memiliki range harganya sendiri ya. Dan hadiahnya otomatis itu lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman akunnya sudah terpercaya juga, teman-teman itu akan memiliki harga jual ya. Teman-teman itu punya harga jualnya, tapi bukan harga jual diri ya, tapi teman-teman itu memiliki harga jual dari jasa pembuatannya. Dan teman-teman itu bisa menentukan sendiri ya, per jamnya itu teman-teman mau dibayar berapa dolar gitu ya. Mau $10 satu jamnya, atau dari satu jamnya mau $10 bisa. Itu tergantung dari nanti teman-teman dipercaya atau enggaknya. Seperti itu. Nah, di dalam konsep pembuatan logo ini tuh apa ya? Tidak terlalu menjadi patokan ya, nggak terlalu jadi pakem gitu ya. Karena namanya seni itu kan bebas ya. Seni itu bebas, cuman ada aliran-alirannya seni itu. Nah, sama juga dengan logo ya. Nah, di dalam logo ini juga ada namanya itu konsep golden ratio. Ada yang pernah dengar nggak sih golden ratio itu apa? Pernah dengar nggak? Golden Pernah, ratio Pak. atau rasio rasio emas. Pernah, Pernah Pak. ya? Pernah dengar, Pak. Oke. Yang Nah, kayak jadi keong golden itu bukan ratio ini sih, Pak? seperti apa sih? Iya, betul sekali Mas Arvin. Nah, jadi konsep golden ratio ini itu adalah konsep dalam pembuatan logo yang memiliki hitung-hitungan matematis yang ada perhitungannya gitu ya. Jadi nggak sembarangan bikin gitu ya, nggak sembarangan bikin tiba-tiba jadi kayak gitu. Nah, ada perhitungannya, ada skalanya. Kalau misalkan nanti diperbesar jadi berapa, kalau misalkan nanti diginiin jadi berapa gitu. Ukurannya yang digunakan berapa-berapa aja. Nah, itu di dalam golden ratio itu ada. Sehingga
Nah, ukuran golden ratio ini biasanya ada yang dari paling kecil sampai yang paling besarnya. Nah, kalau misalkan nanti diurutkan gitu ya, disusun, maka dia akan menjadi bentuknya itu seperti lingkaran rumah keong. Lingkaran rumah keong. Tahu nggak lingkaran rumah keong? Yang ngebulet-ngebulet itu loh. Bulet-bulet. Ngelingkar gitu. Tahu Bang. Kayak angin topan, puting beliung ya. Bukan topan, ya bener angin puting beliung yang muter-muter gitu. Nah, nanti konsepnya itu seperti itu, golden ratio itu. Lalu, emang ada Pak logo yang menggunakan konsep golden ratio? Jelas ada. Salah satunya yaitu adalah logonya punya Apple. Nah, logonya Apple itu dibuat dengan konsep golden ratio gitu ya. Mereka membuat dengan ukuran lingkaran yang kecil gitu ya, sampai yang paling besar untuk penyusunnya itu diukur secara matematis ya, ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa searching logo Apple dengan golden ratio. Nah, di situ ada tuh gambarnya. Seperti apa bentuknya. Teman-teman silahkan searching. Nah, kalau misalkan teman-teman mempelajari golden ratio, itu biasanya kalau misalkan diimplementasikan ke dalam logo, si perusahaan yang dibuatkan logonya itu biasanya ya, ini biasanya, karena saya emang berkecimpung di situ juga ya, di dunia desain, jadi biasanya mereka akan percaya. Percayanya itu dari apa? Nah, namanya itu perhitungan, itu pasti kan ada keakuratan ya. Di dalam perhitungan itu pasti akan ada keakuratan. Nah, apalagi dengan konsep golden ratio atau rasio emas gitu ya. Nah, biasanya dalam setiap perusahaan itu pasti membayangkannya itu, waduh, ini pasti nanti akan menjadi hoki untuk perusahaan saya nih. Akan menjadi apa namanya tuh, doa dari perusahaan kita bahwa nanti itu dengan menggunakan logo ini perusahaan kita akan berkembang dengan baik gitu ya, akan maju lah ke depannya. Ternyata benar, dengan merubah logo Apple dari yang sebelumnya gitu ya, dengan logo Apple yang sekarang, teman-teman mungkin taunya logo Apple ya logo buah apel yang tergigit gitu kan. Nah, ternyata logo sebelumnya, logo Apple itu bukan seperti itu gitu ya. Teman-teman bisa searching logo Apple sebelumnya itu kayak gimana. Logo Apple sebelumnya itu kayak batu nisan gitu ya. Batu nisan, kemudian di situ ada pohon apel, kemudian ada kayak apa namanya tuh, eh, selendang-selendang gitu ya, kayak ada kain-kain di situ yang tulisannya ya untuk itunya apa namanya tuh, tulisannya itu apa gitu ya, saya lupa. Nah, nanti silakan teman-teman lihat gitu ya. Nah, di sini perubahan logo di dalam setiap perusahaan itu pasti akan terjadi ya. Banyak banget logo perusahaan yang berubah, bukan hanya sekedar Apple ya. Nokia juga sama. Mungkin teman-teman nggak mengalami Nokia ya, handphone Nokia. Nah, yang mengalami mungkin saya. Teman-teman mungkin udah ngalamin Android ya. Atau ada yang masih pakai Nokia? Itu handphone tahan banting ya. Itu, itu handphone legend ya. Itu kalau misalkan kita apa namanya tuh, lemparin dari ketinggian berapa, dia akan masih tetap jalan normal-normal aja gitu. Nah, lalu di samping logo Apple, emang ada lagi Pak yang pakai golden ratio? Ada, jelas. Nggak hanya sekedar satu gitu ya, ada banyak. Salah satunya, kalau misalkan teman-teman masih pakai ya, tapi kayaknya emang masih pakai, logonya Twitter. Twitter itu juga menggunakan konsep golden ratio. Kemudian untuk brand, di samping untuk apa namanya tuh, eh, media sosial dan juga untuk perusahaan gadget gitu ya, emang ada lagi? Ada, yaitu untuk perusahaan minuman Pepsi. Logo Pepsi itu menggunakan konsep golden ratio yang lingkarannya itu, logo lingkaran. Nah, itu menggunakan konsep golden ratio. Tapi sekali lagi di sini saya tekankan, teman-teman di dalam mendesain itu nanti tidak perlu harus berpatokan pada golden ratio ya. Teman-teman bisa bebas untuk membuat desain logonya itu. Namun, ini hanya sekedar salah satu konsep membuat logo
gitu ya, dengan menggunakan golden ratio. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami juga, di dalam pembuatan logo itu teman-teman nggak bisa sembarangan bikin gitu-gitu aja ya. Nggak bisa sekedar ada lomba nih bikin logo nih, ya udah ayo ikut bikin aja yuk. Terus semau teman-teman bikinnya. Nggak seperti itu ya. Yang pertama harus teman-teman ketahui adalah sebelum teman-teman membuat sebuah logo, yaitu adalah perusahaannya ini itu bergerak di bidang apa, jenisnya seperti apa, mereka itu perusahaan kayak gimana. Contoh, perusahaan-perusahaan penyedia layanan jasa, ya. Sekali lagi saya tekankan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya, apalagi jasa pengiriman gitu ya. Nah, mereka memiliki konsep logo yang khusus biasanya ya. Dia akan memiliki icon tertentu gitu ya. Kemudian mereka akan memiliki apa namanya itu, gambaran yang benar-benar biasanya kayak gini nih, semuanya ini gitu ya. Contoh, teman-teman tahu logonya PT KAI? Tahu ya, jelas ya, logo PT KAI. Nah, logo PT KAI itu dia memiliki gambar yang seperti flash ya, gerakan cepat gitu ya, swing gitu ya, kayak cepat gitu kan gambarnya itu. Nah, gambar cepat seperti itu memiliki arti makna apa sih gitu ya? Dengan bentuk cepat mengarah ke kanan itu artinya apa sih? Oke, di sini teman-teman harus ketahui ya, konsep pergerakan cepat seperti flash kayak gitu ya. Itu memiliki arti bahwa perusahaan penyedia layanan jasa ini dia akan bergerak secepat dan senyaman atau setepat apa namanya tuh yang diinginkan dari konsumennya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cepat sampai, teman-teman ingin kenyamanan dan lain sebagainya gitu ya. Ini perusahaan kita itu menyediakan layanan jasa ini dengan gambaran bentuk konsep logonya seperti splash kayak gitu. Atau penyedia layanan jasa ekspedisi antar barang gitu, antar barang ya kayak JNE, JNT gitu ya. Nah, biasanya logo-logo seperti itu ada makna-makna yang tersembunyi ya di dalam logonya. Entah itu dari JNE juga kan ada gambar percepatannya kayak flash ya, ada kecepatan di huruf E-nya yang dibikin warnanya berbeda, ya kan? Kalau teman-teman perhatikan. Kemudian logonya JNT yang ada garisnya untuk cepatnya juga gitu. Kemudian logonya Formula One F1 yang pertama, teman-teman pernah lihat nggak logonya F1 yang pertama? Ada kayak gambar cepat-cepat gitu kan ya. Nah, logo F1 itu juga sama, memiliki bahwa ini loh apa namanya tuh perlombaan yang kita buka ini untuk menandakan bahwa mesin siapa sih yang paling bagus gitu, yang paling cepat itu yang mana sih? Seperti itu. Nah, kemudian biasanya itu logo-logo untuk pembuat apa pendiri untuk layanan jasa itu sama persis kayak PT KAI itu juga. Dia akan memiliki arah panah atau dia akan memiliki pergerakan kayak flash gitu juga. Dan ada juga biasanya suka terselubung nih logo-logonya itu. Contohnya, teman-teman pernah tahu logonya FedEx, FedEx, pernah tahu nggak? Pernah lihat? Atau Jasa silahkan pengiriman searching. luar negeri. Iya, luar negeri, betul sekali Mas Fajar. Yang lainnya, pernah lihat logonya FedEx? Silahkan searching logo FedEx gitu ya. Nah, logo FedEx di sini itu kan hanya tulisan ya. Kalau teman-teman lihat, itu hanya sekedar tulisan aja, FedEx. Tapi kalau misalkan teman-teman cermati, di dalam logo FedEx itu ada arah panah.
dan arah panahnya lagi-lagi mengarah ke kanan. Gitu ya. Benar nggak teman-teman lihat? Ada gambar Iya, panah terselubung. Ya, Pak, lihat, Pak, lihat Ada ya. ya. Nah, itu di Antara S antara sama huruf E dan juga huruf X-nya. Ada arah panah ya. Nah, jadi teman-teman nggak bisa nih asal-asalan udah yang membuka perlombaan untuk desain logonya itu udah jasa pengiriman gitu ya. Tiba-tiba teman-teman bikinnya itu yang nggak sesuai gitu ya dengan yang kebanyakan orang pakai gitu. Bagus sih gitu ya, out of the box gitu ya, berbeda dari yang lain gitu kan. Tetapi ya berbedanya itu ya gimana ya, konyol juga. Yang lain arahnya ke kanan, misalkan teman-teman dibikin arahnya ke kiri gitu ya. Kan jadinya gimana? Nah, biasanya juga untuk hal-hal yang menyediakan kecepatan gitu ya, itu nggak mesti harus penyedia jasa layanan pengiriman barang dan lain sebagainya. Nah, konsep kecepatan itu bisa juga diimplementasikan gitu ya untuk sebuah produk-produk atau brand gitu ya. Bisa untuk sepatu, bisa untuk t-shirt dan lain sebagainya. Nah, namun biasanya ini untuk sport ya. Nah, untuk bidang sport ini kan dia biasanya untuk olahraga. Olahraga ini biasanya berhubungan dengan kecepatan gitu ya. Kemudian kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga biasanya dibutuhkan icon-icon gitu ya. Ikonnya ini apa? Bisa berupa hewan, bisa berupa icon yang dibikin sendiri gitu ya. Atau ada juga mitos-mitos dari dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur yang benar-benar biasa digunakan gitu ya. Contohnya dalam sebuah brand gitu ya, teman-teman mungkin udah sering lihat ya brandnya Puma. Brandnya Puma tahu dong. Di iya. samping memang itu nama hewannya gitu ya, dan itu juga dijadikan nama brandnya itu sendiri ya, Puma itu. Itu kan macan Puma ya. Nah, sehingga di sini brand ini itu menjelaskan bahwa produk kita nih itu produk yang kuat, tahan lama, dan kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan kecepatan gitu ya, maka gunakanlah produk kita. Ini udah yang paling tepat, yang paling bagus gitu ya. Memiliki konsep visi misi seperti itu dengan logo Puma itu ya. Perusahaan Puma ini dia inginnya itu seperti itu, bahwa produknya itu adalah produk yang memiliki ketahanan kuat gitu ya, kecepatan gitu ya. Sehingga kalau misalkan digunakan produknya itu dia tidak akan menjadi beban untuk si atletnya tersebut. Atau teman-teman membuat konsepnya itu dengan simple gitu ya, namun memiliki makna yang sangat mendalam banget menurut saya ya. Contohnya logo Nike. Logo Nike ini benar-benar logo yang bisa dibilang jenius menurut saya itu. Simple tapi jenius. Maknanya dalam banget logo Nike ini. Menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Logo Nike ini simple tapi benar-benar mengena gitu ya. Logo Nike ini. Mudah diingat juga. Bisa diartikan sebuah centang, logo centang ya, checklist atau bahasa Sundanya itu checklist ya, atau logo centang, di mana arti dari makna centang itu kan benar ya. Makna centang itu benar kan? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau olahraga, teman-teman mau melakukan aktivitas apapun, bahwa produk kamilah yang paling tepat, yang paling benar gitu ya, di antara produk-produk yang lainnya. Dan juga di situ makna centangnya itu bukan hanya sekedar centang, tetapi itu juga bisa diartikan sebagai splash kecepatan gitu ya. Nah, kalau misalkan biasanya teman-teman lihat ya, kalau misalkan sesuatu hal yang cepat biasanya kan nge-flash gitu ya. Kayak sekelibat dari ujungnya kecil, kemudian besar dan kecil lagi. Nah, itu kan splash kecepatan ya. Nah, itu konsep-konsep seperti itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Kira-kira ini diperuntukannya untuk seperti apa, perusahaannya kayak gimana sih. Jangan sampai gitu ya, teman-teman udah tahu jasa pelayanan dan lain sebagainya, teman-teman pakai ikonnya itu kura-kura, kan nggak masuk gitu ya. Kantor aja kan sebelumnya dia menggunakan ikon burung merpati. Burung merpati kan identik dengan pengiriman jasa
surat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa burung bangau ya yang untuk pengiriman surat itu. Nah, kalau untuk di Asia gitu ya biasanya itu burung merpati. Nah, konsep-konsep seperti ini yang harus teman-teman gali, yang harus teman-teman dijadikan dasi gitu ya. Kira-kira ini cocoknya pakai apa sih? Kira-kira ini untuk apa sih? Gitu. Itu yang pertama harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman membuat logo. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah mengenai pemberian warnanya. Nah, jadi di dalam membuat logo, ini teman-teman nggak bisa sembarangan banget ya dalam membuat logo ini, gitu ya. Nah, jadi setiap logo itu punya warna tersendiri ya untuk produknya itu. Contoh, implementasi dari warna merah, kuning, dan juga orange gitu ya. Biasanya warna-warna ini digunakan dalam implementasi logo apa sih? Biasanya untuk warna-warna kuning, merah, orange ini digunakan untuk logo brand sebuah makanan. Kenapa sih diimplementasikan ke dalam makanan gitu ya? Warna ini. Nah, secara psikologis gitu ya, secara psikologis bahwa warna merah, warna kuning dan warna orange itu akan memicu konsumen gitu ya untuk makan lebih nikmat, untuk makan lebih nyaman, lebih enak gitu. Itu secara psikologi ya, keilmuan psikologi. Tapi Pak, kalau misalkan warna biru boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Namun teman-teman di sini harus mempelajari konsep warna ini kira-kira tepatnya untuk apa gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan teman-teman, misalkan perusahaan Bank Mandiri, dia ingin rebranding logo nih, yang sebelumnya itu warnanya biru, tiba-tiba teman-teman kasih warna ungu. Kira-kira akan dipilih nggak? Kalau saya sih yakin 1000%. Jangankan dipilih, dilihat aja nggak bakalan ya. Walaupun desainnya bagus gitu ya. Percaya sama saya, nggak akan dipilih. Dalam pemilihan warna aja udah salah gitu ya. Nah, jangan sampai nanti teman-teman di dalam mendesain, teman-teman tidak memperhitungkan warna gitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai warna-warna juga gitu ya. Kira-kira warna ini untuk apa sih, warna ini itu untuk apa sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa nih yang harus teman-teman perhatikan di dalam membuat logo? Yang ketiga ini adalah bentuknya. Bentuk logo sekarang gitu ya, pergerakan bentuk logo itu sekarang udah mengarah ke bentuk-bentuk yang lebih simple, lebih mudah diingat gitu ya, lebih mudah dilihatnya, nggak terlalu ribet gitu kan. Nah, pergerakan logo sekarang ini seperti itu. Silakan teman-teman buat logonya itu yang lebih simple, yang lebih elegan gitu ya. Kenapa? Karena sekarang logo-logo itu ya arahnya ke sana. Jangan sampai nanti teman-teman tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, perkembangan zaman ini menjadi salah satu patokan tolak ukur teman-teman untuk pembuatan logo. Jangan sampai konsep logo yang teman-teman buat itu jadul ya, nggak mengikuti yang terbaru sekarang. Pergerakannya itu orang-orang ingin seperti apa sih desain itu. Nah, pergerakan sekarang ya desain itu mengarahnya itu untuk lebih simpelnya. Contohnya logo Apple yang tadinya berupa pohon apple dibuat simpel dengan memunculkan gambar apelnya itu sendiri gitu ya. Logo Nokia yang tadinya ada gambar ikan-ikannya jadi hanya sekedar tulisan logo Nokia-nya saja. Dan ada banyak lagi logo-logo yang rebranding ya, yang merubah bentuknya. Kayak gitu. Nah, teman-teman harus mempelajari itu juga sebelum nanti memulai untuk membuat logo-logo itu sendiri. Seperti itu. Itu 3 konsep dasar yang harus teman-teman perhatikan dalam pembuatan logo. Gitu. Kemudian untuk materi Adobe Illustrator-nya di Waskita saya sudah memberikan penjelasan ya, belajar dasar-dasar Illustrator. Nah, nanti teman-teman silahkan secara mandiri untuk mempraktekkan, untuk mengikuti gitu ya
tools-tools yang ada di Illustrator. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman menemukan kesulitan, menemukan case gitu ya, silahkan nggak usah ragu-ragu, silahkan teman-teman tag saya di WhatsApp group, nanti kita akan bahas sama-sama. Kalau misalkan tidak berani nge-tag saya, silahkan tag asisten dulu. Dan pasti juga saya akan baca grupnya kan kalau misalkan rame. Nah, teman-teman ramein lah grupnya ya, tapi dirameinnya itu dengan banyak case pertanyaan ya. Pak, kalau misalkan saya pengen bikin ini gimana? Soalnya saya sudah mencoba kok gagal. Ada settingan kah yang salah? Nah, yang kayak gitu loh yang saya inginkan itu. Jadi teman-teman janganlah untuk diajarin di papatahan benar-benar kayak anak SD, SMP, SMA gitu ya. Teman-teman udah dewasa, udah mahasiswa, udah bukannya lagi untuk dibimbing benar-benar di papatahan dari awal sampai akhir ya. Teman-teman udah bisa mengikuti tutorial dan nanti silahkan temukan case permasalahannya di mana gitu. Jadi untuk kita belajar bareng-bareng juga.